Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Vera. Baik, untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai bab 3, yaitu mengenai teks eksposisi. Secara umum, teks eksposisi bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan suatu informasi, mengajarkan, serta menerangkan suatu peristiwa atau masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena merupakan suatu hal yang penting. Berikut ciri teks eksposisi. Pertama, berisi pendapat. Di dalam teks eksposisi terdapat keyakinan si penulis terhadap bidang tertentu. Yang kedua, uraian bersifat objektif, di mana itu benar-benar terjadi dan menambah pengetahuan kepada si pembaca tanpa ada tujuan tertentu. Yang ketiga, dilengkapi dengan penjelasan tambahan seperti gambar, angka, statistik, bahkan sebagai ilustrasi. Yang keempat, menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. Yang kelima, kalimat penutup ditandai dengan penegasan dan bukan merupakan ajakan. Nah, di sini merupakan petunjuk perbedaan antara paragraf persuasi dengan paragraf teks eksposisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, judul. Yang kedua, tesis atau pembukaan. Yang ketiga, argumentasi atau isi. Dan yang terakhir merupakan kesimpulan atau penutup. Berikut penjelasannya. Judul merupakan suatu kepala karangan di mana di situ terdapat pernyataan penulis secara singkat terhadap teks yang akan dibahas. Yang kedua, tesis atau pembukaan merupakan paparan yang berisi tentang pernyataan tentang topik yang dibahas. Yang ketiga, argumen atau isi. Di bagian ini adalah alasan pendukung yang dibuat oleh si penulis untuk memperkuat pernyataan. Keempat, simpulan atau penutup. Di dalam unsur ini memaparkan atau menegaskan ulang tentang inti sari teks. Kita masuk pada bagian menyimpulkan isi teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi terdiri dari 3 pola pengembangan. Yang pertama, pola paragraf umum khusus atau yang disebut dengan deduktif. Yang kedua, pola paragraf khusus ke umum atau yang disebut dengan induktif, dan yang terakhir adalah pola paragraf campuran. Pola paragraf umum ke khusus atau disebut dengan deduktif merupakan paragraf di mana kalimat utamanya berada di awal kalimat yang diikuti dengan kalimat penjelas pada akhir kalimat. Yang kedua, pola paragraf khusus ke umum, di mana kalimat utama atau gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang kedua, pola pengembangan khusus ke umum atau yang disebut dengan induktif merupakan paragraf di mana kalimat penjelasnya berada di awal paragraf, kemudian gagasan utamanya terdapat pada akhir kalimat. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran, kalimat utama berada di awal, kemudian ditegaskan kembali pada akhir kalimat.